warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fajriati dengan NIM 2005096039. Saya dari kelas BKA 2020. Di sini saya akan menjelaskan media bimbingan dan konseling. Apa itu media bimbingan dan konseling? Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bimbingan, dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Penggunaan media dalam layanan bimbingan dan konseling membantu efektivitas penyampaian layanan. Penggunaan media dalam layanan bimbingan dan konseling adalah memperjelas penyajian, pesan atau informasi agar tidak verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, merubah perilaku dari yang tidak diinginkan menjadi sesuatu yang diinginkan, dan menyamakan persepsi antara pembimbing dengan individu yang dibimbing. Saya akan menjelaskan tentang media audiovisual. Apa itu media audiovisual? Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual, melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audio visual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam pembelajaran yang murah dan terjangkau. Sekali kita membeli tape dan peralatan seperti tape record, hampir tidak diperlukan lagi biaya tambahan karena tape dapat dihapus setelah digunakan. Dan pesan baru dapat direkam kembali. Di samping itu, tersedia pula materi audio yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Audio dapat menampilkan pesan yang memotivasi. Di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli yang berada jauh dari lokasi. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Yang terakhir, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Manfaat dari audiovisual. Secara umum, media dan bimbingan konseling mempunyai manfaat atau kegunaan, yaitu antara lain, yang pertama, memperjelaskan pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah atau minat siswa, interaksi lebih langsung antara siswa dengan guru bimbingan dan konseling, atau bisa disebut juga guru BK. Yang keempat, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang kelima, proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik dan interaktif. Yang keenam, kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. Yang terakhir, meningkatkan sikap positif siswa terhadap materi layanan, bimbingan, dan konseling. Apa media yang dipakai untuk audiovisual? Yaitu untuk membuat audiovisual, saya menggunakan aplikasi Canva. Berikut tutorial cara membuat di aplikasi Canva. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pendownloadan aplikasi Canva. Pertama-tama kalian membuka Play Store, kemudian ketik Canva. Saya sudah download ya, jadi kalian harus mendownload terlebih dahulu. Seperti ini tampilan awalnya. Saya sudah login. Sebelum masuk kalian harus login terlebih dahulu. Nah, di sini banyak banget ya template-template dan pilihannya. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau. Di sini saya memilih yang pojok kiri atas. Sebelumnya materinya sudah saya persiapkan terlebih dahulu ya. Nah, beginilah tampilannya. Kemudian ada elemen-elemen yang bisa kalian pakai untuk mengedit di aplikasi Canva sesuai yang kalian mau. Tuh, banyak banget ya teman-teman.
Nah, langsung saja saya mengisi materi-materinya. Oh iya, kenapa di sini saya menggunakan media audiovisual? Karena lebih mudah untuk dipahami dan untuk digunakan. Kemudian, bagaimana kalian mendapatkan aplikasi Canva? Sangat simpel, kalian bisa mendownloadnya lewat dari Google atau menggunakan Play Store ya. Kelebihannya, aplikasi Canva ini kalian bisa memilih template-template yang kalian mau, sudah ditersediakan ya di aplikasi tersebut. Kemudian kalian bisa menggunakan kapan dan di mana saja dan tidak takut untuk kehilangan hasil kerja kalian yang telah kalian bikin. Di sini ada fitur untuk nge-save dan tersimpan otomatis di galeri. Jika sudah selesai, kalian bisa meng-save dengan klik kanan atas. Kemudian unduh. Di sini saya memilih yang ada watermarknya karena saya tidak memakai Canva yang premium. Dan selesai. Seperti inilah tutorial saya tadi. Selamat menonton.